Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat sehat serta waktu luang, sehingga kita semua dapat masih diberi kesempatan untuk berkumpul, masih diberi kesempatan berkumpul untuk melaksanakan daring pada pertemuan kali ini. Baiklah, kita lanjut hadis kita yang ke-19. Ini lumayan panjang hadisnya. Tapi Ustazah tahu Antuna pasti udah pernah menghafal hadis ini sebelumnya. Jadi nggak susah. Hadis ke-19, iman kepada qada dan qadar. An Abil Abbasi Abdillah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat kalimatin ihfadillahi yahfazka ihfadillaha tajiduhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak.
wa in ijtama'u wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Rawahu Tirmidzi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahihun. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfadillaha tajidhu amamak. Ihfadillaha tajidhu amamak. Ta'arrafa ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Ihfadillaha tajidhu amamak. Ta'arrafa ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa'lam anna nasra ma'as sabr wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kita ulangi yang sini. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfadillaha tajidhu amamak. Ta'arrafa ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa'lam anna nasra ma'as sabr wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kita baca artinya. Hadis ke-19. Bagi yang punya hadis arba'innya, tapi saya rasa udah punya semua kan, jadi dibuka ya. Kita buka sama-sama, kita baca sama-sama.
An Abil Abbasi Abdillah bin Abbasin, dari Abu Abbas, dari Abul Abbas Abdillah bin Abbasin, Abdullah bin Abbas, an Abil Abbasi Abdillah bin Abbasin, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, ia berkata. Jadi dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Abul Abbas Abdullah bin Abbas ini berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu hari si Abul Abbas ini berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Yakni jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta, apabila engkau meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau memohon, fasta'in billah, maka memohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta, apabila engkau memohon pertolongan, fasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata, ketahuilah apabila semua umat, wa'lam, ketahuilah, annal ummata lawijtama'at, apabila semua umat berkumpul, ala an yanfa'uka bisyai'in, untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali seandainya mereka pun berkumpul, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Jadi di sini maksudnya Nabi mengatakan bahwasannya ketahuilah, wa'lam, ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu. Jadi kalau suatu umat itu berkumpul dan mereka itu tujuannya itu untuk mendatangkan manfaat kepada kita, maka mereka
tidak akan bisa mendatangkan manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Jadi mau mereka memberikan manfaat, tapi kalau misalkan itu bukan ketetapan yang Allah berikan kepada kita, maka nggak bisa. Tapi kalau misalkan itu udah ketetapan dari Allah, nah maka itu bisa memberikan manfaat bagi kita. Jadi dia bisa memberikan manfaat, dia tidak bisa memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kita. Wa ini jatama'u ala an yadurruka bisyai'in. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Nah, begitu pula sebaliknya, apabila suatu umat berkumpul kemudian mereka itu berniat atau berencana untuk mencelakai kita, untuk memberikan bahaya kepada kita, lagi-lagi kalau itu bukan ketetapan dari Allah, maka bahaya tersebut tidak akan menimpa diri kita. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Jadi maksudnya semua itu telah Allah takdirkan, semua itu telah Allah catat. Intinya takdir kita itu sudah menjadi ketetapan Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahihun. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan dalam riwayat selain Tirmidzi, ihfazillaha tajidahu amamaka. Dalam riwayat selain At-Tirmidzi, wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, ihfazillaha tajidahu amamaka. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Ta'arrafa ilallahi firrakha'i ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah akan mengenalmu di saat susah. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya kita itu harus mengingat Allah di saat kita senang. Maka niscaya Allah akan mengingat kita di saat kita susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu maka tidak akan pernah menimpamu. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu maka tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang menimpamu maka tidak akan pernah luput darimu.
Jadi maksudnya apa saja yang luput darimu maka tidak akan pernah menimpamu. Jadi tunggu ya. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu maka tidak akan pernah luput darimu. Jadi intinya apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita maka itu akan kembali kepada kita. Maka sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada kita maka akan datang kepada kita. Akan tetapi sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah kepada kita maka tidak akan datang kepada kita. Wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran. Anna nasra, bahwa kemenangan ma'as sabr, bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Wa annal faraja, dan kelapangan itu bersama kesulitan. Wa annal faraja kelapangan, ma'al karbi, bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan ingat, Allah itu menguji hambanya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sesuai dengan gimana ya? Allah menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita tertimpa musibah atau kita tertimpa kesulitan, maka itu pasti akan ada kemudahan setelah itu. Kenapa Allah timpakan musibah itu kepada kita? Karena kita pasti bisa menyelesaikan, atau kita pasti bisa melewati kesulitan tersebut. Kalau enggak bakal Allah timpakan musibah itu kepada kita. Baiklah, kita seperti biasanya kita akan membacakan faedah dari hadis ke-19. Menjaga hak Allah dan memahami takdir. Yang pertama, siapa yang menjaga batasan Allah, maka Allah akan menjaga dunia dan agamanya. Jadi siapa yang menjaga batasan Allah, maka Allah akan menjaga dunianya dan agamanya. Maksud menjaga batasan Allah itu ialah menjaga hak-haknya, menjaga perintahnya dan larangan-larangannya. Jadi di antara contohnya itu ialah dengan mengerjakan sholat, terus menjaga bersuci, yakni bersuci karena bersuci adalah pembuka sholat, yaitu berwudu. Kemudian menjaga kepala dan perut. Bentuk menjaga kepala adalah dengan menjaga pendengaran, penglihatan, dan lisan dari berbagai keharaman. Sedangkan menjaga perut adalah menjaga apa yang di dalamnya, yaitu menjaga hati
dari perkara haram, serta menjaga perut yang dari dimasuki makanan dan minuman yang haram, menjaga lisan dan kemaluan, belajar ilmu agama sehingga bisa menjalankan ibadah dan muamalah dengan baik, dan masih banyak lainnya. Intinya itu dia yang berkaitan dengan hak-hak, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang pertama tadi, siapa yang menjaga batasan Allah, maka Allah akan menjaga dunia dan agamanya. Kemudian faedah yang kedua, siapa saja yang memperhatikan batasan dan aturan Allah, siapa saja yang tidak memperhatikan batasan dan aturan Allah, maka ia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah. Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam ayat itu dalam surah At-Taubah, ada dalam surah At-Taubah ayat 67, nasullaha fanasiyahum, mereka telah lupa kepada Allah maka Allah melupakan mereka. Artinya melupakan itu meninggalkan mereka. Yang kedua, siapa saja yang tidak memperhatikan batasan dan aturan Allah, maka ia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah. Kalau yang pertama tadi, siapa yang menjaga batasan Allah, maka Allah akan menjaga dunia dan agamanya. Sedangkan yang kedua, siapa saja yang tidak memperhatikan batasan dan aturan Allah, maka ia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah. Kemudian yang ketiga, tapi kayaknya waktunya udah habis. Jadi insya Allah akan kita lanjut pada pertemuan selanjutnya di pekan depan insya Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, bisa langsung menjapri ustazah. Jangan lupa untuk menyetor hadisnya. Dan bagi yang belum menyetorkan hadis-hadis yang sebelumnya, itu segera disetor. Dicicil juga nggak apa-apa, penting disetor. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.